Yamaha. Next time, of course, World Supersport 300 not travelling to and Donegal. Jedi set the fastest lap in 5th place, but it's still Salvador that pushes reigning world champion Jeffrey Bowes out and back to 4. I'm liking what I'm seeing. Pushed out by Bartolini, so the Italians have got handbags at dawn at turn 14, but it's the run to the last corner. We saw it pass it in the World WCR. We're getting it again. Mahendra's gone through on Bowes. That's going to cost Bowes his pace. Watch for Iglesias. Mahendra's leading. Yamaha have won at last here in 2024. Aldi Mahendra back on top for the first time since Most last year. Bowes second, Iglesias in third. Shootout, Inigo Iglesias in the end. Final results then, Aldi Mahendra ahead of Jeffrey Bowes and Inigo Iglesias. Galang Hendra Patama just missing out there in 4th, but the top 8 covered by less than 3. Selamat buat Veda Ega. Dia udah lahir menjadi pembalap dunia Indonesia nih. Seru banget ini race Moto3-nya. Fight-nya Veda tadi luar biasa banget. Dia tadi tuh fight sama Adrian Fernandez, sama Peroni, terus sama Carpe juga. Bener-bener bagus banget. Bahkan dari tadi tuh komentatornya MotoGP, Matthew Bird berkali-kali muji Veda. Katanya ini dia adalah rider Indonesia masa depan, superstar dari Indonesia. A photo finish, but David Almanza is our first winner in Moto3 in 2026. He takes the checkered flag by the width of a front tyre. Momen tersebut menjadi sinyal kuat bahwa ia bukan sekadar penggembira di grid, melainkan penantang serius di barisan depan. Namun tantangan sesungguhnya datang ketika ia harus menghadapi tekanan dari 4 pembalap Spanyol yang dikenal berpengalaman dan terbiasa bertarung di level ini. Duel berlangsung intens, saling salib terjadi hampir di setiap sektor. Dalam kondisi seperti itu, kestabilan emosi dan ketahanan fisik menjadi faktor penentu. Veda berjuang keras mempertahankan posisi, meski pada akhirnya harus mengakui keunggulan strategi dan pengalaman para rivalnya. David Almanza dari tim Liquimoli Dynavolt Intact GP akhirnya keluar sebagai pemenang balapan dramatis tersebut. Meski demikian, sorotan tidak sepenuhnya tertuju pada sang juara. Banyak pengamat justru memberikan perhatian besar kepada performa impresif Veda yang mampu bertahan di grup terdepan hingga akhir lomba dan mengamankan posisi kelima. Hasil ini terasa semakin istimewa karena merupakan salah satu debut paling menjanjikan dari pembalap Indonesia di kelas Moto3. Dengan tambahan poin yang diraih, Veda langsung menembus 5 besar klasemen sementara kejuaraan dunia. Sebuah capaian yang mengirim pesan kuat kepada pedok bahwa talenta Asia Tenggara patut diperhitungkan. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita ucapkan salam what's up untuk pakcik-makcik di Malaysia. Ya, kali ini pembahasan kita tentang suksesnya pembalap-pembalap Indonesia dan merananya pembalap-pembalap Malaides ini ya, tetangga ini. Dan yang akan menarik itu menurut saya jenis supporternya, fannya, kualitasnya. Saya merasa kualitas dari fans balapan ini Moto3 lah khususnya karena ada Veda dengan Hakim Dennis. Hakim Dennis ini pembalap Malaides ya. Itu sangat berbeda sekali kualitas supporternya, fannya dan sepak bola ya. Sepak bola kualitas fannya sangat Malaides ini ya, sangat banyak sekali ya orang-orang denial syndrome, bodoh. Memang kebanyakan IQ 15 ringgit. Kalau supporter dari fans balapan ini ya MotoGP ini, mereka kelihatan jauh sedikit dewasa ya. Jadi mereka cenderung menyalahkan pembalap mereka sendiri yang tampil tidak bagus ketimbang pembalap Indonesia. Adalah 1-2, tapi 90% mereka menyalahkan, ya mesti ada denial syndrome-nya sedikit. Yang nyalahin motor nggak power lah, mekanik nggak power lah, macam-macam. Tapi pada dasarnya memang si Hakim Dennis ini nggak konsisten dibanding Veda ya. Buktinya ini,
dua rookie ini di Moto3 berakhir di tempat yang sangat berbeda. Veda konsisten di barisan depan, sempat masuk ke posisi 3, posisi podium, akhirnya finish di tempat kelima. Start juga di pool 5 dia. Itu sudah menunjukkan sebagai rookie ya, dia bukan sembarangan. Dia ada penantang yang serius. Ya. Sementara Hakim Dennis ini rupanya berakhir di posisi 18. Aduh. Kasihan. Jadi memang seperti langit dan bumi kelas 2 orang ini. Padahal waktu di junior mereka ini seperti salip-salipan ya. Di MotoGP ini, di Moto3 inilah bukti yang sebenarnya karena bertarung dengan pembalap-pembalap yang sudah berpengalaman ya. Yang tak lupa pula kita ucapkan ke Aldi Satya Mahendra, pembalap dari tim Yamaha Racing Indonesia ini, rupanya mencetak sejarah dengan finish di posisi kedua. Wah, hebat juga nih Mas Aldi Satya ini. Pada race 2 World Super Sport, World SSP ya di Australia tahun 2026, baru-baru ini aja ada juga subscriber saya yang memberikan link kemarin, tapi nggak sempat kita bahas. Kali ini kita punya kesempatan. Aldi Satya Mahendra ya, pembalap dari tim Yamaha Racing Indonesia, mencetak sejarah di tempat kedua loh. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Subarasi Omoreto, tepuk tangan dulu. Ya. Prestasi ini membuatnya menjadi pembalap Indonesia pertama yang naik podium di kelas World SSP. Luar biasa. Tepuk tangan nih untuk ini ya. Untuk Veda, ya sekarang dia di top 5 ya. Dan ini mengundang banyak sekali komentator dan perhatian para penggemar di MotoGP lah. Dan Ega Veda dapat banyak sekali ribuan fans, supporter instan dari Thailand. Karena pembukaan race kemarin kan di Thailand. Dan berbeda dengan nasibnya pembalap Malaides, setelah ini saya ambil video dari Azaki Sport. Dia selalu mengambil komen-komen tentang supporter dari Malaysia ya, baik itu supporter harimau kuning jadi-jadian dan supporternya MotoGP, Moto3 lah pada khususnya. Ini videonya, ini lucu-lucu sekali, cuman bedanya ada ya. Sebagai penutup nanti saya taruh videonya. Bedanya ada, supporter Moto3 ini lebih dewasa dari dari supporter sepak bola mereka yang betul-betul brutal, bodoh, barbar, denial syndrome, muka tembok lengkap. Jadi without further ado, kita ucapkan selamat dulu ke Veda dengan Aldi. Luar biasa sekali kalian. Awal-awal tahun udah bikin bangga bangsa Indonesia. Dan nikmati ini makian-makian rasa kesal fun dari pembalapnya Malaides, dari Hakim Dennis. Kalau nggak ngerti bahasa, mudah-mudahan ngerti lah bahasa rojaknya ya. Nanti saya translate aja ke bahasa Inggris sedikit. Lihat ini. Jumpa lagi di next video. Ini lihat videonya. Dennis, dia puasa, tak larat nak pecut. Lepas raya, mesti dia mengancam. Hakim Dennis dari RBRC lagi suka sangat duduk ke dressing group. Tak ada apa yang hebat, boleh dipelajari duduk grup belakang. Sangat berbeda dengan Uriate dan Veda yang senantiasa hati kering, fight untuk position ke leading group. Jadikan pengajaran. Aku udah cakap hari itu, yang time terbang untuk nak training pre-session itu. Aku cakap,
Sudahlah, moto suam-suam sponsor tak ada. Adalah orang kecam aku, cakap moto itu power lah. Aku pala tahu lah, nak masuk top 15 pun terkial. Moto itu nak mengejar. Kesian Hakim Dennis, dapat tim tak power. Banding dua lagi Rocky, Veda, dan Oriate itu. Harap tak ada orang bagi alasan masalah motor lagi dah. Penting Hakim Dennis cepat adaptasi dengan motor. Saya tetap support Hakim Dennis. Veda Pratama memang approach. Dia berbeda, memang antara terbaik di scene. Masa masih panjang lah. Buat permulaan oke lah itu. Tengah mencari rentak yang sesuai lagi. Gelak ini mesti Indo. Padahal MT tim tahun lepas motornya power sangat. Hakim Dennis ini dia punya performa naik turun. Tak macam Veda, dia punya performa lain macam. Member dua itu sedap layan top 10 rider. Kawan seorang itu layan 15 sampai 18 sampai habis. Agak mengecewakan, tapi tak apa, step by step lah, compact strong. Motor kena seat baru punya, harap Necrons boleh kasih up lagi. Aku memang tak percaya langsung dengan mekanik Majaleh MotoGP ini. Biasalah, duit sponsor sikit, motor pun dia orang kasih sikit sajalah modif. Paham-paham sajalah, laki-laki orang Asia. Laki-lah. Dah hilang rentak, mula-mula saja kah? Macam Pawila, lebih kurang jadinya nanti. Tiada kutipan mata hari ini, nampak stokil Hakim Dennis dalam race tadi. Nak menang, racing motor kena betul-betul power dulu. Rider hebat pun tak boleh menang kalau motor tak power. Duduk nomor 13 kecap saja, lepas itu goib. Susah Hakim macam ini. Dari Red Bull lagi, naik lepas itu drop dan tak konsisten. Apapun, teruskan, habiskan sajalah musim ini. Kalau ada rezeki lagi, boleh coba tahun depan. Tenang, perlombaan baru liter pertama. Motor Hakim Dennis semput berbanding motor Veda sangat power. Skill kurang atau motor yang tak power. Balik, duduk rumah sajalah Hakim. Jual tepung pelita raya, jaras. Tim MT rasanya juara tahun lepas, lemah bersama Hakim Dennis. Jangan MT batal kontrak dah. Masuk saja Moto3, terus out. Engine tak laju, macam mana rider nak push ke hadapan. Motorcycle Hakim tak laju, jangan salah pilih tim sudah. Usaha lagi Hakim Dennis, jangan sia-sia peluang yang ada. Bagi agresif lagi, lawan tetap lawan. I call it learn. I've been the one to stay while bridges burn. Maybe I'm safe alone. Maybe I'm built for my own. No one can leave if I don't let them close. No one can break what they can't.